Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Bagaimana Ibu kabarnya, keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu. Perkenalkan ya Ibu, nama saya Penata Lucy. Di sini saya sedang bertugas pagi di rumah sakit ini ya Ibu. Ibu tolong pinjam tangannya sebentar. Saya mau lihat di gelangnya. Tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Namanya Wulan, tanggal lahirnya 17 Agustus 2002. Oh iya, baik Ibu. Jadi Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian depresi, ansietas, dan stres kepada Ibu ya Ibu, dengan menggunakan skala DASS 21 ya Ibu, guna mengetahui tingkat depresi, ansietas, dan stres pada Ibu ya Ibu. Untuk waktunya nanti sekitar 10-15 menit Ibu, apakah Ibu bersedia? Ya. Dan apakah Ibu ingin dilakukan di sini? Ya. Baik Ibu, kalau begitu apakah ada yang ingin Ibu sampaikan atau tanyakan kepada saya sebelum kita memulai? Tidak Mbak. Tidak ada. Baik Ibu, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya Bu, dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, kita akan masuk ke skalanya ya Ibu. Yang pertama, di sini Ibu hanya menjawab tidak pernah, kadang-kadang, sering, dan hampir selalu ya Ibu. Di sini Ibu jangan tegang, rileks saja. Kalau ada pertanyaan yang mengganggu privasi Ibu, Ibu bilang pada saya ya Bu, supaya saya tidak menanyakan hal tersebut. Baik Ibu, kita masuk ke pertanyaan nomor 1 ya Ibu. Apakah Ibu sulit untuk menenangkan diri? Tidak Mbak. Tidak pernah. Alhamdulillah ya Ibu. Yang kedua ya Ibu, apakah Ibu sering menyadari kalau mulut Ibu itu merasa kering? Enggak Mbak. Tidak pernah juga. Nomor 3 ya Ibu, apakah Ibu tidak pernah mengalami perasaan positif sama sekali? Kalau perasaan positif kadang-kadang waktu saya sedih seperti itu. Kadang-kadang ya Ibu. Ya. Kita masuk ke nomor selanjutnya. Apakah Ibu mengalami kesulitan bernapas seperti bernapas cepat, berat saat melakukan aktivitas? Kalau saat melakukan aktivitas sering sih Mbak, saya mengalami kayak susah napas, agak sesak seperti itu. Betul ya Ibu. Lanjut, saya tanyakan ya Ibu, apakah Ibu kesulitan untuk berinisiatif melakukan sesuatu hal? Tidak sih Mbak. Tidak pernah ya. Saya masih inisiatif untuk melakukan banyak hal. Bagus nih. Nomor selanjutnya ya Ibu, apakah Ibu cenderung bereaksi berlebihan terhadap situasi? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tergantung situasi berarti situasi, ya. Nomor 4 ya, nomor 7 ya Bu, apakah Ibu mengalami gemetar? Sering mengalami gemetar gitu? Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti Ibu orangnya tenang ya Ibu? Ya. Nomor 8 ya Ibu, apakah Ibu merasa bahwa Ibu menggunakan banyak energi untuk gelisah? Kalau gelisah kadang-kadang sih Mbak. Kadang-kadang ya. Nomor selanjutnya Ibu, apakah Ibu mengkhawatirkan tentang situasi yang dapat mengakibatkan saat Ibu panik dan membuat Ibu tampak bodoh? Enggak pernah. Tidak pernah. Pertanyaan berikutnya Ibu, apakah Ibu merasa bahwa tidak ada hal baik yang Ibu tunggu di masa yang akan datang? Tidak ada hal baik ya Mbak? Ya. Tidak sih Mbak, saya merasa akan ada hal baik yang akan datang. Berarti benar ya Ibu, Ibu sangat berpikir positif. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu sering merasa gelisah? Kadang-kadang Mbak, tergantung situasi juga gitu. Oke, selanjutnya Ibu, apakah Ibu sulit untuk menenangkan diri, relaksasi diri? Enggak. Tidak pernah. Saya orang yang cukup tenang. Alhamdulillah ya Ibu. Nomor 13 ya Ibu, apakah Ibu sering merasa rendah diri dan sedih? Rendah diri dan sedih kadang-kadang Mbak. Kadang-kadang. Alasannya kenapa Ibu? Mungkin kalau saya lagi capek aja kayak gitu, biasanya kan lebih banyak pikiran gitu ya Mbak, nanti sedih, kayak merasa rendah diri kayak gitu, kayak menganggap orang lain itu lebih baik dari saya, seperti itu. Memang kita mempunyai pasif. Nomor 14 ya Ibu, apakah Ibu tidak toleran terhadap apapun yang mengganggu Ibu saat mengerjakan sesuatu atau yang sedang Ibu kerjakan? Kalau tidak toleran, saya mengerjakan apa? Tidak pernah sih. Kalau seperti itu tidak pernah. Oke, Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu merasa mudah panik? Mudah kalau panik kadang-kadang Mbak. Kadang-kadang. Ya, Tergantung panik, ya Bu? Iya, tergantung situasi seperti apa. Nanti terkadang kan panik itu kan juga datang dari alam bawah sadar yang tidak kita ketahui kan. Nah, oke, nomor selanjutnya Ibu, apakah Ibu tidak bisa antusias terhadap apapun?
kadang-kadang mbak, terkadang kalau saya mau antusias ya saya antusias, kalau tidak ya seperti itu. Nomor 17 ya Ibu, apakah Ibu merasa tidak berharga sebagai seseorang? Kadang-kadang sih mbak, mungkin dari pengaruh lingkungan atau pengaruh keluarga seperti itu. Nomor selanjutnya Ibu, apakah Ibu merasa mudah tersinggung? Mudah tersinggung kadang-kadang ya mbak, mungkin kan kita waktu sampai di titik sensitifnya kita sensitif dengan pembicaraan orang lain seperti itu. Nomor 19 ya Ibu, apakah Ibu menyadari reaksi jantung Ibu saat tidak ada aktivitas fisik seperti peningkatan jantung lebih cepat? Secara normal sih. Alhamdulillah ya Ibu. Ya. Nomor 20 ya Ibu, apakah Ibu sering merasa takut? Kalau takut kadang-kadang. Oke Bu, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Ibu, apakah Ibu merasa bahwa hidup Ibu itu tidak berarti? Enggak, saya merasa hidup saya itu berarti. Alhamdulillah ya Ibu. Ibu, kita sudah masuk ke tahapan terakhir ya Ibu, sudah 21 pertanyaan yang sudah saya berikan kepada Ibu. Alhamdulillah Ibu sangat kooperatif dalam menjawabnya. Di sini saya akan melakukan pengkajian dulu ya Ibu. Ibu sedang mengarah ke depresi, ansietas atau stres ya Ibu. Di sini saya akan menghitungnya terlebih dahulu. Ibu tunggu sebentar ya Ibu, saya hitung dulu. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya tadi. Di sini saya hitung ya Ibu, berdasarkan data pengkajiannya. Ibu mengalami depresi, ansietas, dan stresnya pada skala peringkatnya normal ya Ibu. Alhamdulillah ya Ibu, Ibu berada di skala normal. Baik Ibu, saya harapkan tidak ada penurunan ya Ibu. Semoga ini dipertahankan ya Ibu, supaya Ibu terus berada di skala normal. Baik Ibu, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan atau yang Ibu tanyakan kepada saya sebelum kita mengakhiri sesi ini? Cukup Mbak, sudah jelas yang Mbak sampaikan. Alhamdulillah kalau sudah cukup ya Ibu. Nanti sekitar besok saya akan datang kembali ya Ibu, demi mengecek perkembangan dari skala yang ingin saya sampaikan tadi terkait depresi, ansietas, dan stres pada Ibu. Baik Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya Ibu. Kita tutup dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.